Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang akhlak mulia, manifestasi ihsan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Fikri Zulfikar. Saya Mila Kaudir Kasari. Saya Siti Aisyah Hilmiah. Dan teman saya Muhammad Ramadana. Yang pertama, kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau jamak dari al-khuluq, yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan dorongan dari luar diri. Jenis akhlak dalam Islam ada 2, yaitu akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tin ayat 6, ayat 4-6. Kedudukan akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Sebagaimana kesuksesan para nabi dan rasul Allah dalam menjalani kehidupan di dunia, mengemban fungsi, tugas, dan risalahnya, tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Selanjutnya, proses pembentukan akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Next. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Yang pertama, pembiasaan. Untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Yang kedua, keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran, tetapi diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, refleksi diri. Bisa dilakukan dengan cara senantiasa merenungkan segala perbuatan baik atau buruk yang telah diperbuat dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Selanjutnya, akhlak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat berperan sebagai sarana efektif untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi bermanfaat. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif. Keberadaannya dapat menyita waktu penggunanya. Media sosial juga tidak jarang disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, gunjingan, konten pornografi, dan mencemarkan nama baik seseorang. Berikut adalah akhlak dalam bermedia sosial. Jika kamu dapat berita, dipastikan dulu apakah berita itu benar. Jika tidak benar, jangan disebarkan. Kalau berita itu benar, kita pastikan dulu apakah berita itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan disebarkan. Kalau berita itu benar dan bermanfaat, silahkan disebarkan. Ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki seseorang yang bergelut dengan berbagai jenis media, termasuk media sosial. Itu setidaknya ada 3 hal, yaitu yang pertama, niatkan untuk berdakwah. Yang kedua, perhatikan aturan Islam dalam bidang informasi. Yang ketiga, jauhi larangan agama dalam bermedia sosial.
Selanjutnya ada akhlak dalam berbusana. Yang pertama menutup aurat, yang kedua longgar sehingga tidak membentuk tubuh, yang ketiga berbahan tebal agar tidak transparan, yang keempat tidak menggunakan pakaian syuhrah atau sensasional, dan yang terakhir tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Lalu selanjutnya ada akhlak dalam dunia akademik. Keutamaan ilmu bagi orang-orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Antara lain yaitu yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang keempat mempunyai motivasi yang baik untuk mencari keridhaan Allah, dan yang kelima, konsentrasi dalam proses pembelajaran, lalu sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan, dan yang terakhir memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Untuk akhlak dalam berinteraksi sosial, agar interaksi sosial antar manusia mengarah kepada kebaikan, terdapat sejumlah aturan yang harus mesti dipatuhi. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika berinteraksi sosial dengan sesamanya, Muslim yang baik itu tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan anggota tubuhnya. Aturan lain yang harus diperhatikan adalah menjauhi prasangka buruk dan juga aturan dalam hubungan laki-laki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Akhlak dalam bekerja dibagi menjadi 4, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, mengutamakan kejujuran dan amanah saat bekerja, dan profesionalisme dalam melakukan aktivitasnya. Baik, cukup sekian materi presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar pada laman YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.